Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah dan salawat serta salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman semua, menurut survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2000 menyatakan bahwa 87% dari UMKM itu terdampak oleh COVID-19. Dan menurut beberapa survei, yang paling parah itu di sektor pariwisata dan perhubungan. Untuk klinik yang bekerja di bidang layanan kesehatan harusnya tidak berdampak. Namun demikian, kita lihat bahwa perubahan yang begitu cepat yang ada di masyarakat, sedikit banyak kita agak sedikit bingung dalam mengambil kebijakan apa yang tepat, sehingga kita bisa on the track. Jadi kita bisa melangkah di jalur yang benar. Oleh karena itu, sebagai pengelola klinik, kita atau orang-orang yang bekerja di klinik, maka kita harus paham betul prinsip dasar apa yang harus kita pegang supaya layanan itu tetap berjalan dengan baik dan klinik bisa tumbuh dan berkembang. Kalau saya mengatakan klinik, boleh jadi itu adalah juga warung kopi ataupun usaha-usaha kecil yang lainnya. Baik, sahabat semua, yang nomor satu yang harus kita perhatikan adalah kita harus selalu fokus pada customer satisfaction, atau yang kita maksud adalah kepuasan pelanggan. Seringkali kita mengabaikan, kita ini melayani pelanggan, tetapi sering mengabaikan sebenarnya apa yang dikehendaki oleh pelanggan terhadap layanan kita. Nah, oleh karena itu survei kepuasan pelanggan ini mutlak dilakukan. Dengan demikian kebijakan kita bisa berbasis data, bukan berbasis rekaan belaka. Nah, oleh karena itu banyak kejadian atau tindakan kita yang menurut kita benar terkadang itu tidak dikehendaki oleh pelanggan. Suatu contoh, pasien datang malam-malam atau pagi-pagi atau siang-siang atau kapanpun ke UGD. Ini menunjukkan bahwa pasien ini butuh pertolongan segera. Namun karena protokol yang dibuat oleh layanan kesehatan, pasien harus di swab dulu dan sebagainya, sehingga apa yang dikehendaki pasien untuk mendapatkan pertolongan secara cepat ini tidak kita lakukan. Oleh karena itu, setiap pasien yang datang, lakukan pengkajian secepatnya, berikan pertolongan yang dibutuhkan pasien. Kalau pasien itu panas, beri anti panas. Kalau kita mual muntah, beri anti. Setelah itu baru lakukan tindakan-tindakan yang lain, misalkan swab antigen dan sebagainya. Oleh karena itu, universal precaution harus dilakukan di UGD. Contoh seperti itu. Jangan sampai pasien datang nunggu petugas swab berlama-lama sehingga pasien merasa ditelantarkan. Nomor satu. Nomor dua, yang harus kita pegang teguh adalah profit. Sebagai klinik swasta atau sebagai orang yang melakukan usaha kecil dan menengah, kita ini 100% tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah, menyalahkan regulasi, enggak ada hubungannya. Dari awal klinik berdiri atau usaha swasta berdiri itu harus sudah paham bahwa semua resiko pembiayaan dan sebagainya adalah tanggung jawab murni oleh pengelola. Oleh karena itu, maka keuntungan atau finansial ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada upaya atau tindakan atau kegiatan yang itu bisa merugikan. Karena begitu kita rugi, maka kita akan sulit untuk mengatur yang lainnya. Intinya, jika klinik itu untung, maka semua masalah bisa teratasi.
Tapi kalau klinik itu rugi, maka yang nggak ada masalah akan timbul masalah. Itu prinsipnya begitu. Jadi prinsip yang kedua adalah kalau kita sering mendengarkan kata-kata rugi donya gak dadi popo, rugi akhirat bakal ciloko, ini harus diubah. Rugi donya ya ciloko, rugi akhirat ya celaka. Rugi dunia dan akhirat itu sama-sama celaka. Maka kita nggak boleh rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Nomor 3 adalah growth atau pertumbuhan. Pengelola klinik atau orang-orang yang bekerja di klinik harus paham betul bahwa dari waktu ke waktu itu selalu akan tumbuh kompetitor baru. Dan kompetitor itu sama-sama larinya, bukan dia berhenti kita berjalan, tidak. Maka kalau kita hanya berjalan, orang lain berlari, maka kita akan tertinggal. Apalagi kalau kita berhenti, maka kita pasti akan mati. Oleh karena itu, kita harus benar-benar melihat pertumbuhan dari klinik itu. Baik pertumbuhan keuangan maupun pertumbuhan jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan yang mayoritas orang-orang tua itu pun akan mengkhawatirkan. Kenapa? Karena usia 50 tahun ke atas keputusan berobat berada di tangan anak. Anaknya bisa ngantar jam berapa? Anaknya dekat rumahnya dengan mana? Maka kita juga harus fokus bagaimana menarik pelanggan dari usia kalangan muda. Demikian sebagai kesimpulannya adalah kita tidak boleh mengeluh. Karena begitu kita mengeluh, maka inovasi itu akan hilang. Pikiran-pikiran cemerlang akan hilang. Sehingga kita harus tetap optimis menghadapi apapun yang terjadi. Perubahan itu mutlak karena hidup memang berubah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.